Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan mengerjakan soal pemrograman sederhana, yaitu program genap ganjil. Program yang digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah bilangan yang diinputkan adalah bilangan genap atau ganjil. Soalnya adalah, buatlah program yang dapat menerima input sebuah bilangan bulat positif n. Bilangan bulat positif n berarti dia integer positif ya. Integer lebih besar daripada 0. Lalu kemudian program akan menentukan apakah n adalah bilangan genap atau ganjil. Jadi soalnya cukup sederhana. Kita cukup memasukkan sebuah bilangan. Kemudian program kita akan mendeteksi atau mengidentifikasi apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Contoh inputnya adalah seperti ini. Kita inputkan 24, outputnya adalah genap. Kita inputkan 17, outputnya adalah ganjil. Kita inputkan 1, outputnya adalah ganjil. Kita inputkan 86, outputnya adalah genap. Jadi dalam konsep teori bilangan untuk mendeteksi apakah sebuah bilangan itu genap atau ganjil, sebenarnya cukup dengan operasi modulo atau sisa bagi. Jika sebuah bilangan dibagi 2, sisanya adalah 0, maka bilangan tersebut adalah genap. Atau jika sebuah bilangan habis dibagi 2, artinya sisanya 0 ya, sama saja, maka bilangan tersebut adalah genap. Jadi kata kuncinya adalah jika sebuah bilangan habis dibagi 2, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Dalam operasi pemrograman, untuk mencari sisa bagi maksud saya, kita menggunakan operator modulo. Jadi ada operator yang disebut dengan operator modulo yang digunakan untuk mencari atau menentukan atau menghitung sisa bagi. Berapa sisanya? Kalau bilangan ini dibagi dengan 2, berapa sisanya? Oke, kita langsung ke C++ dulu. Jadi untuk menentukan sisa bagi itu kita gunakan operator modulo. Kita buat dulu di sini using namespace std. Kemudian di sini kita buat variabel integer n, titik koma. Kemudian n ini diinput dari keyboard cin. Kemudian n. Kemudian kita buatkan di sini jika, atau kita bisa buat di sini sisa, integer sisa bagi sama dengan n modulo 2. Jadi operator ini, tanda persen ini disebut dengan modulo. Jadi adalah dibaca n modulo 2 seperti ini. Kemudian di sini kita buatkan kondisional jika sisanya sama dengan 0, pakai dua tanda sama dengan ya. Jika sisanya sama dengan 0, karena ini bukan assignment, ini adalah perbandingan. Kalau yang ini assignment atau pemberian nilai. Oke, saya lanjutkan. Jika sisanya sama dengan 0, maka cetak cout di sini genap. Sorry, ketiknya di sini. Kemudian kita berikan enter satu ya, sebuah enter di sini, endl titik koma. Else artinya jika tidak 0 sisanya. Jika sisanya tidak 0, jadi sisanya 1 ya. Kalau dibagi 2 hanya ada 2 sisa, apakah sisa 0 atau sisa 1. Jadi sebenarnya di sini kita bisa gunakan else if sisa sama dengan 1. Tapi walaupun kita tidak gunakan, karena ini sudah jelas kalau tidak 0 berarti 1 atau yang lainnya, yang penting dia tidak 0, maka cetak cout di sini ganjil. endl. Oke, seperti ini. Jadi programnya sangat-sangat sederhana. Dia hanya menentukan bilangan genap atau ganjil, dan untuk menentukannya itu kita gunakan operator modulo. Jika n modulo 2, jika bilangan yang kita masukkan ini, variabel n tadi ini, yang kita inputkan dia dibagi 2, sisanya adalah 0, maka dia genap. Kalau tidak 0, sisanya berarti dia ganjil. Coba kita run. Sini kita run, masukkan n sama dengan 45. Ini adalah bilangan ganjil ya, kita enter, ganjil. Coba run lagi. Masukkan angka genap, misalnya 68. Enter, maka dia adalah bilangan genap. Coba kita run lagi. Masukkan angka yang lebih besar. 4
4, 2, 3, 7, 6, 2, 1, 7. Ini adalah bilangan ganjil ya. Saya cukup melihat angka belakangnya saja. Sebenarnya kita cukup mendeteksi bilangan yang paling terakhir ini apakah dia genap ganjil, itu sudah diketahui ya. Kalau dia berakhiran bilangan ganjil berarti dia nanti ganjil juga. Coba kita run. Sorry. Dia tidak bisa cover kayaknya. 7679 enter. Ya, ganjil ya. Jadi ini adalah bilangan ganjil. Oke, cukup mudah dan sederhana. Kita sekarang coba kerjakan di Python dulu. Jadi kalau di Python lebih sederhana lagi sebenarnya. Untuk menangkap bilangan variabel kita cukup begini. N sama dengan integer. Kita mau coverage dia ke dalam bilangan integer. Input seperti ini. Kemudian kita buatkan variabel sisa. Walaupun tidak buat sisa tidak apa-apa ya. Kita bisa seperti ini langsung. If jika dalam kurung n modulo 2. Jadi saya tidak perlu jelaskan ke teman-teman. Saya tidak perlu buat variabel baru lagi ya. Saya cukup seperti ini saja. Jika n modulo 2 sama dengan 0. Jika n modulo 2, jika n dibagi 2 sisanya sama dengan 0, maka cetak di sini print genap. Seperti ini. Kemudian else-nya else titik 2 print ganjil. Oke, jadi seperti ini. Cukup sederhana. Coba kita run. Masukkan n misalnya 4, 5, 6, 7, 3. Enter. Jawabannya harusnya ganjil ya. Ya, ganjil. Coba kita run lagi. Masukkan angka genap 24. Enter. Genap. Kita run lagi. Masukkan angka genap yang panjang. Enter. Genap. Oke, cukup mudah ya. Cukup mudah dan sederhana untuk menentukan bilangan genap atau ganjil. Cukup dengan menggunakan operator modulo atau sisa pembagian. Sekarang kita mau coba kerjakan di Java, di NetBeans. Kita buat project baru dulu. New project, kita beri nama projectnya CP009. Kemudian kita finish di sini. Di sini kita buat package dulu untuk rapinya saja sebenarnya. Atau tidak perlu pakai package, langsung buat kelas saja. Nama kelasnya adalah main. Finish. Saya hapus dulu ini komentarnya. Saya perbesar. Saya buat method main. Public static void main tab. Kemudian di sini saya buat scanner. SC sama dengan new scanner system titik in. Kemudian integer n sama dengan sc titik next in. Ini saya import dulu ya, import scannernya dulu. Kemudian saya format, saya rapikan. Kemudian di sini saya buat pernyataan jika if dalam kurung n modulo 2 sama pakai simbol persen juga, n modulo 2 sama dengan 0, maka di sini saya shout system out print genap. Selain itu else-nya saya langsung shout saja system out print ganjil. Oke, cukup sederhana. Coba saya run sekarang, run file dan lihat hasilnya di sini. Kita lihat, masukkan angka misalnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, enter. Dia adalah ganjil. Coba saya run lagi. Saya masukkan angka genap 3, 4, 6, 8, 4, enter. Genap. Oke. Jadi cukup sederhana. Kalau kodenya kurang lebih mirip dengan yang ada di C++. Terakhir kita akan coba juga kerjakan di Flogorism. Jadi kita kerjakan dengan 4 cara, lewat C++, menggunakan Python, dan ini menggunakan Java. Berikutnya terakhir menggunakan Flogorism. Di Flogorism tentunya kita akan mendeklarasikan sebuah variabel n, tipenya integer. Oke. Integer itu bilangan bulat ya. Jadi n ini bilangan bulat. Kemudian saya inputkan di sini n, input n. Jadi yang input pakai simbol ini ya. Kalau yang input pakai simbol yang biru, outputnya pakai yang hijau.
Kalau settingannya teman-teman default ya. Oke. Di sini ada tambahan simbol ternyata. Saya baru perhatikan juga. Kemudian di sini kita buat if jika n, kita buat dalam kurung, jika n modulo 2 balas kurung sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, maka di sini kita cetak outputnya adalah pakai tanda petik genap. Kemudian di sini else-nya, jadi false-nya sama dengan else-nya ya. False-nya kita cetak di sini ganjil. Oke. Kemudian kita coba run, masukkan n sama dengan 346567. Oke, enter. Dia ganjil. Kita run lagi, masukkan angka n-nya sama dengan 45678, harusnya genap ya. Genap, oke. Jadi cukup sederhana, flowchartnya seperti ini. Ini untuk membantu alur berpikir teman-teman. Jadi kalau di pemrograman algoritma lanjutan biasanya kita tidak gunakan flowchart lagi karena beberapa bagian akan rumit jika harus digambarkan dengan flowchart. Biasanya kita gunakan pseudocode ya. Tapi untuk bagian awal-awal saya kira bisa juga digambarkan pakai flowchart seperti ini kalau masalahnya masih sederhana. Berikutnya untuk kodenya. Untuk teman-teman yang penasaran dengan kodenya dari berbagai bahasa pemrograman, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kalau pakai Java mirip dengan yang kita buat tadi. Kemudian di sini dia tidak pakai dalam kurung. Saya gunakan kurung di sini untuk memudahkan sebenarnya. Untuk memudahkan untuk teman-teman memahami, saya coba menyederhanakan. Jadi yang di dalam ini untuk menghitung sisanya, kemudian saya bandingkan dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, sisanya berarti genap. Kalau tidak, berarti ganjil. Oke, saya kembali kemari lagi ke source code-nya. Ini pakai Java, kalau pakai C++ seperti ini. Kemudian kalau menggunakan Lua, sorry mana ini? Ini Lua. Kalau gunakan MATLAB seperti ini, kemudian Python, kemudian Pascal. Kalau di Pascal pakai mod ya, mod begini mod. Jadi berbeda dengan di keluarga C tadi pakai tanda persen. Kalau di sini di C++ pakai persen, kalau di Pascal ternyata dia pakai simbol mod. Kita coba bahasa yang lebih tua. Ada ternyata pakai mod juga ya. Kalau bahasa-bahasa pemrograman yang senior kayaknya pakai mod juga. Kalau ini pakai persen, bash pakai persen. Ini pakai mod juga, nim. Swift pakai apa? Pakai persen juga. Kemudian skala pakai persen juga, simbol untuk modulonya. Smalltalk pakai ini ya, pembagian garis miring 2 kali, backslash 2 kali. Operator modulonya. C# pakai persen juga. PHP pakai persen juga, simbol persen untuk modulonya ya. Kalau kita lihat di pseudocode, di auto pseudocode dia pakai modulo juga. Di gadis pseudocode pakai mod mod. Di ibo pseudocode pakai mod juga. Oke, saya kira demikian. Di JavaScript pakai persen. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran, jangan lupa dituliskan di kolom komentar. Mungkin ada cara-cara yang lebih efisien, mungkin boleh dibagikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.